Praise the Lord. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengagungkan dan meninggikan namanya. Sembah Dia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Sempurna kami puja Engkau Raja mulia. Serukan namanya. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang di tata suci-Mu. Kami menyembah kepadamu di pagi hari ini. Disanjung, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Katakan namamu disanjung, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, namamu disanjung, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan namamu, namamu, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Oh kami puja Engkau Raja-Mu. Suara kita sama-sama katakan kami puja Engkau Raja mulia. Kami panggil Engkau ya Bapa. Kami panggil Engkau Tuhan kami. Kami panggil Engkau Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan kami di ruangan ini.
Engkau maha besar, Engkau maha ajaib, Engkau maha kuasa, Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Baik ibadah dan perayaan. Dari jitu sisi di tempat ini. Namamu terlebih besar. I will follow you, Lord. Kami mau selalu mengikutmu. Mencintaimu, mengasihimu. Setiap umatmu yang hadir di pagi hari ini. Inilah umat-umat yang mencintai Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan acara kami di pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari setiap kita yang mencintai Tuhan, kita berkata bersama. Amin. Kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan. It's good. Boleh kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan, dan saya percaya hari ini setiap Anda yang hadir di ruangan ini, dari yang duduk paling depan sampai paling belakang, kita adalah orang-orang yang sudah siap diberkati. Amin. Amin. Coba tengok kiri kanannya dan bilang begini, harus siap diberkati. It's good. Oke? Dan siap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita datang kepada Tuhan lebih lagi, lebih mencintai, lebih sungguh-sungguh lagi. Come on, singing bagi Tuhan. Woo! Yang siap memuji, menyembah Tuhan. Wow. Come on, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Come on, bilang sama-sama. Datang padanya, muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak dipuji. Dia layak dipuji. Buatlah melodi, bilang sama-sama. Buatlah melodi, nyanyi bagi Dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak dipuji. Oh, Dia layak dipuji. Bilang sama-sama. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan. Bersujud di hadapannya, tinggikan namanya. Datang padanya, muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap. Bilang, Dia layak dipuji. Oh, Dia layak dipuji. Bilang sama-sama, buatlah melodi. Come on. Buatlah melodi, nyanyi bagi Dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak dipuji. Oh, Dia layak. Oh, Dia layak dipuji. Layak untuk terima pujian. Katakan sama-sama. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan. Bersujud di hadapannya, tinggikan. Bilang sama-sama, layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan. Bersujud di hadapannya, tinggikan namanya. Datang padanya, muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak dipuji. Oh, Dia layak. Oh, Dia layak dipuji. Buatlah melodi. Come on. Buatlah melodi, nyanyi bagi Dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak dipuji. Oh, Dia layak, yeah. Dia
sama-sama, dia layak. Dia layak, layak dipuji. Datang padanya. Mohon tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Praise the Lord. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya mau kasih tahu saudara, sederhana aja. Di sorga itu gak butuh firman Tuhan. Oke? Siapa yang butuh firman? Kita yang butuh firman. Setuju ya? Surga gak butuh firman gak? Waktu Anda lagi belajar Alkitab, Anda sedang mencari Tuhan. Tapi waktu Anda lagi nyanyi nyembah Tuhan, Tuhan cari Anda. Amin? Kasih tahu sebelahnya, kalau nyanyi yang benar bilang. Nyanyi yang benar. Oke? Nyanyi sungguh-sungguh, amin? Good? Saya percaya, coba saya ingin ajak saudara, kalau di LCD boleh ditampilkan, tapi kalau Anda punya handphone, ada Alkitab di handphone, saya ingin ajak saudara baca Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Sebelum kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Oke? Yang sudah dapat bilang amin. Oke, baca bersama-sama dengan saya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena peturkan. Amin. Izinkan saya bertanya begini, seberapa banyak di ruangan ini yang mau menerima pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna? Lambaikan tangan saudara. Oke, it's good. Saudara mau menerima pemberian yang baik? Amin. Datangnya dari mana itu? Dari atas. Dari siapa? Dari Bapa. Semua pemberian yang baik datangnya pasti dari atas. Karena itu kalau kita mau menerima pemberian yang baik, kita harus membesarkan nama Tuhan. Amin. Ikuti saya bilang sama-sama begini. Tuhan Raja Maha Besar. Bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Raja Maha Besar. Lagi. Tuhan Raja Maha. Lagi. Tuhan Raja Maha. Come on. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. No. Satu kali saya mendoakan bersama teman, mendoakan seorang artis papan atas. Saudara masih ingat namanya Bruri Marantika? Satu kali saya dengan teman berdoa. Teman saya bilang gini, Om, sebelum kita berdoa kita nyanyi ya Om. Saya pernah lomba ikut mirip suaranya tapi gak menang sih. Gak menang. Ada lagu yang saya suka dulu. Aku begini, engkau begitu, sama, nggak menang. Kali itu saya berkesempatan ketemu langsung orangnya dan pengen denger suaranya. Teman saya ajak nyanyi lagu, minta coba. Teman saya ajak nyanyi lagu gini. Yesus yang termanis buat jiwaku. You know suaranya Om Bruri Marantika. Mungkin yang anak-anak muda mungkin gak begitu banyak kenal. Tapi yang seumuran dengan saya tahu. Suaranya Om Bruri Marantika itu yang keluar cuma You know kenapa? Strike. Iya. Saya pikir gini, aduh sayang. Dia baru mau nyanyi sungguh-sungguh. Tapi sayang udah miring. Kasih tahu sebelahnya, jangan sampai miring baru nyanyi sungguh-sungguh bilang. Oke? Mumpung masih bisa lurus, masih bisa bernyanyi. Oke? Bilang sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja. Sekali lagi.
Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Hey, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Lagi bilang sama-sama. Mari datang menyembah Dia. Dan pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Wow, wow, wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Tepuk sebelahnya bilang gini, kalau nyanyi kayak gitu. Ya, oke? Kalau nyanyi kayak gitu ya. Oke, Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Oh, praise the Lord. Now, we will see the performance from G2CC Sunday School. Woo! Give applause. Mari kita beri tepuk tangan bagi anak-anak G2CC. Ku mau ikut Dia kemanapun Dia akan pergi. Kan selalu bersamanya.
Dia. Sejak hidupku di zamannya, tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Serta kasih-Nya. Ku mau ikut Dia, kemanapun Ia akan pergi, dan selalu bersamanya. Tak akan kami terpisah, Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia, sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Serta kasih-Nya. Ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut, kemanapun ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut, ku mau ikut Dia, kemanapun Dia akan pergi, dan selalu bersamanya. Tak akan kami terpisah, Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia, sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Serta kasih-Nya. Ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut, kemanapun ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Serta kasih-Nya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Serta kasih-Nya. Ku dan Dia. Serta kasih-Nya. C2CC is my church, my community, and my family. God bless you. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi anak-anak kita ini. Saya mau tertawa takut dosa.
Karena Alkitab bilang mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kata gitu. Praise the Lord. Puji Tuhan. Wow. Mau berdiri sekali lagi bersama-sama dengan saya? Bolehkah saya coba kita berdiri? Coba Anda beritahu sebelahnya bilang begini. Tepuk sebelahnya bilang gini. Terus jangan berhenti. Bilang gitu. Oke. Bilang lagi. Jangan berhenti. Bilang lagi, jangan berhenti. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Come on. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Saya pengen dengar pria-pria keluarin suara. Takkan berhenti. Wow. Coba yang wanita ya bilang sama-sama. Takkan berhenti. Kurang kenceng. Sama-sama bilang, oh, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Come on. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi bilang sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Tepuk tangan sama-sama dong bagi Tuhan. Hey. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita dengan pujian, penyembahan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat suara kita, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Diapain? Katakan dibangkitkan, hidup yang kau beri. Come on, mari musik memuji Tuhan. Diberkatilah setiap talenta bagi Tuhan. Hey. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on, say on bass. Oh. Oh. Woo. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Diapain? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi angkat suara. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini
Bilang sama-sama. Takkan berhenti karena namamu. Kurang kencang. Diapain? Diapain lagi? Hidup. Jangan berhenti, jangan berhenti. Takkan berhenti. Tuhan sedang menghirup penyembahanmu. Dibebaskan. Sekali lagi, sekali lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Menari, dibebaskan, dibangkitkan. Come on, sama-sama. Oh, oh, oh. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuji, dibebaskan, dibangkitkan. Yeah. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Praise the Lord. Sebelum kita duduk, anak-anak muda pada umumnya suka buat kejutan. Amin. Nah, kita sebagai orang tua, saya juga anak saya sudah remaja, menjelang pemuda. Pesan sederhana saya, apapun yang positif dilakukan oleh anak-anak muda, harus kita dukung. Amin. Anda setuju? Kita dukung anak-anak muda gereja, khususnya G2CC, mereka akan memberikan performance mereka bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Let's go. Let's go. Cek, cek. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here.
is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Kami, Youth for G2CC, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja G2CC yang ke-9. Dan kami juga turut mengajak teman-teman youth semua untuk mengikuti ibadah kami setiap hari Sabtu pukul 16.30. Every day with miracle. Teman-teman youth semua, ikutilah ibadah kami. Ikuti ya. Saya tuh tadi di belakang lihat mereka, aduh saya bilang Tuhan aku lahirnya kecepetan. Ya udahlah ya, mau gimana lagi gak apa-apa. 16 September yang lalu ya 50 tahun akhirnya. Tapi saya senang ya, masih bisa jadi penyembah, masih bisa memuji nama Tuhan. Amin. Biarpun kita sudah mungkin yang di sini ada banyak yang ada yang S2 sampun sepuh gitu. Tadi saya lihat juga ada tante-tante S3 sampun sepuh sangat gitu. Tapi masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Let's go. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa dan dahsyat itu. Saudara, suatu kali ketika dalam perjalanan masuk di tol Semarang ke arah Salatiga, saya mau ke STT Sangkakala. Tiba-tiba di jalan tuh saya kayak ngomong sendiri. Kayak ngomong gini, Rick, lu tuh sadar gak sih? Kekuatanmu tuh terbatas. Kamu tuh sadar gak? Pikiranmu tuh terbatas. Kamu tuh produk anugerah. Gitu. Kalau perjalanan hidupmu sampai sejauh ini, itu bukan karena kekuatanmu, Ricky. Gitu. Dan kesempatan gak ada yang lihat, saya gak sama istri saya waktu itu, saya nyetir sendiri. Di tol tuh saya bisa nangis-nangisnya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu dengan keras saya berkata begini, oke Tuhan, aku sadar. Karena itu keputusanku mengikutmu sudah final. Final Tuhan. Hari ini Tuhan ada di sini. Amin. Dan Tuhan melihat hati Anda yang keputusan mengikut Tuhan sudah final. Mungkin Anda boleh berkata dalam hati hari ini, Tuhan, aku mengikutmu hari ini. Sudah final Tuhan. Final. Tidak tergantikan. Itu yang saya katakan ketika saya sedang berada dalam perjalanan. Lalu muncullah pujian ini. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus,
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya mengajak setiap kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Sembah Dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hati kita katakan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia, katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Wow, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang. Mari sekali lagi angkat suara kita bersama-sama. Mengikut-Mu, mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup, mengiring-Mu, mengiring-Mu. Oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu ya, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Come on, lagi katakan sama-sama. Come on, ku bersyukur. Praise the Lord.
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Terus. Lagi. Terus menyembahmu. Terima kasih Roh Kudus. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Kenapa sikimi orang? Jangan buru-buru. Roh Kudus, ini setiap hati kami. Kadang kami gak ngerti mau ngomong apa. Kami gak tahu mau bilang apa. Tapi yang kami tahu, Engkau baik dalam hidup kami. Dalam segala situasi dalam hidup kami. Dalam segala situasi. Dalam susah kami. Dalam senang kami. Yang kami tahu, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Amin. Lord, you are good all the time. You are good, Lord. Saya ingin jemaat Tuhan saat teduh di hadirat Tuhan, kita akan menikmati sebuah penyembahan melalui pujian. Jemaat Tuhan, tundukkan kepalamu, gak usah lihat kiri kanan. Di ruangan ini, Roh Kudus benar-benar ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya gak ingin Anda cuma merasakan suasananya, tapi saya sangat ingin engkau benar-benar berjumpa dengan Roh Kudus, dirangkul dengan Roh Kudus, dipeluknya. Karena itu, tundukkan kepalamu. Gak usah lihat kiri kanan. Biarlah sebuah penyembahan, sebuah nyanyian dinaikkan kepada Tuhan, sementara Anda berdiam diri di hadapan Tuhan. We praise the Lord. We praise the Lord. Bila ku buka mataku We praise the lihat Lord. wajahmu, Jesus. ku terkagum. Bila Kita yang ku masih lihat hidupku karya tanganmu. dan karya tanganmu, Aku terkagum Tuhan. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Jesus. Kau beri Kesempatan yang baru. kesempatan yang baru. In the name of the Lord. Bila ku buka mataku Sembah Tuhan. dan lihat wajah, Berdiam diri di hadapannya. ku terkagum. Bukan nama sekapakara labaya sikini. Bila Sekapakara. hidupku Yes. dan karya tanganmu, Jesus. ku tersanjung Oh Lord. karena Semua yang baik Tuhan. semua yang baik Oh thank you Lord. dalam hidupku. Terima kasih. Roh Kudus.
Yesus. itulah karyamu. Yes. Kau beri kesempatannya. Mari setiap kita sama-sama berkata, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam. Dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Come on, angkat suaramu katakan, dan ku ingin, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan. lebih dalam. Dari semua yang ku kenal. Oh, yeah. Kasih yang melebihi. Ku ada untuk Ku ada untuk mencari dan ku ingin, yeah. Ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Mari angkat tanganmu katakan, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan. release your spirit, Lord. Lebih dalam dari Release your semua spirit. yang ku kenal. Jamah setiap hati kami. Tiada kasih yang melebihi. Roh Allah melayang-layang di atas tempat ini. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan ku Ingin mengenalmu Tuhan. orang muka kerawaya syakar Dalam katakan dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. ku ada untuk menjadi. Ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari ambil saat teduh, tenangkan hatimu. Dimanapun engkau berdiri saat ini, izinkan roh Allah menghampirimu, menjamah hidup. Pastikan engkau pulang tidak lagi sama sebagaimana engkau datang. Karena hari ini Tuhan akan berbicara kepadamu secara pribadi. Dan Dia akan memberkatimu. Urapi kami Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas pertemuan kami hari ini. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu. Kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Ada yang aneh, saudara, dengan cara Tuhan memanggil murid-muridnya. Dulu di zaman itu, murid yang mencari gurunya. Dia berjalan berkeliling dan dia lihat apakah guru ini cocok dengan dia. Kalau tidak cocok, dia akan pindah lagi. Dia pindah lagi karena di zaman dahulu nggak ada sekolah formal seperti sekarang. Murid yang mencari guru. Tapi cara Tuhan mencari murid-muridnya bertolak belakang dan berkebalikan dengan kebiasaan di masa itu. Yang terjadi justru guru mencari muridnya. Jadi kalau Yesus mencari muridnya, itu bukan murid yang memilih gurunya, tapi guru memilih muridnya. Amin. Mengapa guru memilih muridnya? Karena dia menjadikan orang-orang yang dipilih itu sebagai targetnya. Dan itu yang terjadi. Yesus berjalan menyisir Danau Galilea. Dia cari orang-orang tertentu. Dan dia berkata seperti yang ada dalam Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea.
ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, ini saudara lihat kalimat yang ada di belakang Abuna. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. King James Version menerjemahkan kalimat ini dengan sangat indah. Sederhana, singkat, padat, full of meaning. Follow me. Mari katakan bersama dengan Abuna, follow me. Yang hendak Tuhan sampaikan kepada murid-murid sebenarnya adalah dia memilih murid-murid itu untuk sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan kerajaan Allah. Mengapa Tuhan menghadirkan kerajaan Allah? Dia berkata yang diajar di Yerusalem di sana itu tidak sesuai dengan kehendakku. Maka sekarang dia follow me. Aku akan menghadirkan kerajaan Allah yang benar-benar. Mengajarmu yang benar-benar itu seperti apa. Jadi kita harus melihat kalimat ini follow me sebagai cara Yesus untuk menghadirkan dirinya sebagai model di tengah-tengah umatnya. Anda tahu disebut dengan model? Kalau Anda nembak sebuah bentuk pakaian, maka pasti akan Anda membawa modelnya kepada tukang jahit. Betul? Dan Anda berkata kepadanya, aku mau dibuatkan yang seperti ini. Hari-hari ini banyak barang KW. Anda tahu dari mana asal-usulnya barang KW? Ada KW 1, KW 2, KW 3. Ada sekarang KW premium. Bagaimana cara nembak KW premium? Yang asli dihadirkan. Buat yang persis seperti ini. Lepas dari tujuannya saudara. Yang ini Abuna jelaskan kepada kita ketika dia berkata kepada murid-murid, follow me. Tuhan Yesus mau menjadi model bagi murid-muridnya. Karena model yang di Yerusalem tidak pas. Yaitu para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia berkata, ikut aku, jadikan aku model di dalam hidupmu. Saudara, ada beberapa hal yang penting dan menjadi pesan Tuhan buat kita G2CC Family dalam ulang tahun gereja kita yang ke-9. Sudah 9 tahun, saudara. 9 tahun, ada yang datang dan ada yang pergi dan ada yang tetap. Tapi 9 tahun pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berjalan. Dan akan terus berjalan sampai dia datang kali yang kedua. Mengapa bisa bertahan? Saya beritahu rahasianya. Karena kita di gereja ini menjadikan Yesus sebagai model. Model yang harus membentuk ulang kehidupan kita. Kita yang berinisiatif, saudara. Kalau itu modelku, maka aku harus berubah sedemikian rupa untuk menjadi sama dan semakin sama dengan dia. Jadi datang ke gereja itu bukan hanya duduk di kursi, memanaskan kursi dengan pantat kita, atau memuji menyembah Tuhan, mengikuti acara ritus dan ritual. Seperti tadi. Penyembahan tadi kita itu bukan ritus dan ritual, saudara. Saya percaya bahwa di atas tempat ini ada takhta Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang kita naikkan ke atas. Karena di mana Anda menyembah, selalu saya jelaskan dan Abuna jelaskan. Bahwa Tuhan menemuimu. Kenapa? Karena Tuhan mencari penyembahan. Kenapa Tuhan mencari penyembahan? Karena itu fungsi yang sangat penting bagi Tuhan. Coba Anda kehilangan kunci mobilmu. Anda akan cari sampai ketemu. Kalau yang Anda miliki itu tidak penting. Anda kehilangan dia. Anda berkata, enggak apa-apa. Aku akan cari ganti yang lebih baru. Betul saudara? Yang suami-suami. Istrimu penting gak bagimu? Penting. Gak boleh Anda berkata, di skip aja nanti saya cari istri baru. Bukan begitu. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Apa yang penting buat Tuhan dia cari. Dan di mana Tuhan menemukan apa yang dia cari, di situ dia hadir. That's why. Mengapa Tuhan mencari penyembahan? Karena penyembahan adalah passionnya Tuhan. Dan Tuhan mau bilang begini, aku mau jadikan kamu model. Model terbaik bagi dunia ini. Dan sebelum kamu menjadi model terbaik bagi dunia ini, lihat aku dulu sebagai modelmu. Itu artinya follow me. Supaya engkau berubah. Makanya poin yang pertama yang kita pelajari dari model ini. Tuhan mengatakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Siapa orang-orang ini? The Galilean. Galilean kita semua mengerti. Orang-orang kasar, tidak pernah sekolah. Ngomong itu asal ngomong. Emosional. Coba lihat Petrus murid Tuhan Yesus itu. Galilean murni, saudara. Wajah mereka keras. Postur tubuhnya keras, memperlihatkan karakter mereka. Tapi Tuhan pilih orang yang seperti itu. Dia berkata, aku akan menjadi model bagimu dan kamu nanti akan menjadi model bagi orang lain. Sebelum kamu menjadi model bagi orang lain, ikutlah aku.
Aku akan bentuk kamu dan aku akan ubah. Itu yang disebut dengan a transformation. Aku akan ubah kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Orang kalau menjadi penjala ikan, saudara, dia hanya dapat ikan. Betul? Dan itu hanya untung secara personal bagi dirinya sendiri. Yang satu dapat ikan lebih banyak, yang satu dapat ikan lebih sedikit, yang satu tidak dapat ikan. Personal, individual. Tapi kalau Tuhan berkata, aku akan ubah kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia, maka itu tidak lagi bersifat personal. Itu menghadirkan kerajaan Allah. Tidak mudah untuk menjala manusia. Menjala ikan tinggal tebar jalamu, cari ikan. Apalagi dengan teknologi sekarang, ada teknologi radar. Kita bisa tahu kalau mancing ikan, di mana ikan paling banyak. Kita bisa tahu. Tapi menjala manusia tidak mudah, kita harus mencari. Kita harus memeliharanya. Coba mulai renungkan dirimu, saudara. Kalau Anda sudah berjalan bersama Abuna 9 tahun di tempat ini. 9 tahun. Itu adalah hasil dari sebuah model dan Anda menjadi model yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kalau Abuna bilang haleluya, Anda harus jawab praise the Lord. Haleluya. Untuk menjadi penjala manusia itu tidak mudah. Di sana Tuhan ubah, Tuhan bentuk, Tuhan training mereka. Jadi sekolah di zaman dahulu itu guru pergi, murid mengikutinya. Guru berhenti di situ, murid mengikutinya. Guru tidur di situ, murid mengikutinya. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Beberapa kali dalam Injil kita melihat bagaimana orang datang kepada Yesus dan berkata, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Apalagi yang harus aku lakukan? Apalagi yang harus aku lakukan? Kayak komplain. Tuhan berkata, jual semua hartamu dan ikut aku. Ini tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus berkata, follow me. Itu bukan sekedar model barang dagangan yang bisa kita tembak di luar sana. Itu adalah proses kehidupan. Berpindah dari diri sendiri kepada kerajaan Allah. Sebab apa? Abuna belajar mengetahui bahwa ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, maka ikan akan datang dengan sendirinya. Amin, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka apa? Semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang semuanya itu? Semuanya artinya tidak ada yang tersisa, semuanya ditambahkan, added. Apa yang ditambahkan itu? Yang kau cari selama ini. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari apa yang sebetulnya hanya ditambahkan dalam hidup kita. Abuna selalu mengajar ini. Bahwa berkat Tuhan itu selalu identik dengan pencarian akan Tuhan. Orang benar dikejar-kejar berkat. Amin. Berkat mengejar-ngejar orang benar. Kenapa kita disebut orang benar? Karena the values of the kingdom of God kita hidupi. Pada saat kapan? Menjadikan dia sebagai model. Follow me. Amin, amin. Amin. Jadi kita tidak lagi menjadi penjala ikan. Tapi penjala manusia. Mengikuti agenda Tuhan dalam hidup ini. Dan itu yang disebut dengan berproses. Dibentuk ulang oleh Tuhan. Bagian kedua dari model, saudara, adalah mengenai siapa yang memimpin. Ketika Tuhan berkata, mari ikut aku. Pal, sini Pal. Mari ikut Papa. Udah besar nih revival sekarang ya. Ikut Papa. Coba sekarang people depan. Mari ikut Papa. Jangan nurut, coba ke sana. Mari ikut Papa. Bukan begitu. Ikut aku, artinya silakan dulu. Ikut aku, artinya Tuhan yang memimpin. Follow me. Bagian kedua ini sangat penting. Seberapa sering kita gagal untuk dipimpin oleh orang lain. Gagal dipimpin dalam pekerjaan, gagal dipimpin dalam pelayanan. Karena kita maunya memimpin. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Orang lain yang melakukan kapasitas. Ini latihan kehidupan. Jadi ketika Tuhan berkata follow me,
sebenarnya dia mau meminta keputusan kita. Izinkan aku yang berada di depan. Amin. Follow me, aku ada di depan my friend. Coy, aku di depan. So, dimanapun aku pergi, ikut aku. Nah, ikut Tuhan itu bukan ikut enak-enakan, saudara. Bisa seperti naik roller coaster. Pernah mengalami roller coaster karena ikut Tuhan? Kadang-kadang ada titik di mana kita berkata, tahu gitu nggak usah ikut Tuhan aja dah, terlalu banyak tuntutannya. Tetapi orang yang benar-benar mengikut Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang benar-benar melihat Tuhan. Walaupun dia berada di dalam badai, walaupun dia berada dalam goncangan, walaupun dia berada dalam masalah, tekanan hidup. Tapi dia bisa melewati itu, kenapa? Karena di dalam visi, di dalam pandangannya yang aku ikuti adalah Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang memimpin, maka dengar ini kabar baiknya. Yang mengambil keputusan atas hidup kita bukan kita, tapi Tuhan. Maka kita harus berdoa, Tuhan ini bagaimana? Aku harus bagaimana dengan keputusan ini? Izinkan Tuhan yang memimpin semua keputusan-keputusan saudara. Ingat tadi klip gereja kita yang 9 tahun itu, 9 tahun lalu, bukan 9 tahun sebenarnya itu, 9 tahun dimulai dari ruko. Jadi pada waktu, 10 ya? Pada waktu mulai membangun gereja ini. Benar-benar gak ada modal. Modalnya apa? Dengkul. Dengkul apa? Iman, berdoa. Dan saya dapat hal dari Tuhan seperti yang saya saksikan di klip tadi. Apa yang dimulai bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaganya, Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Itu artinya model, follow me, Tuhan yang memimpin di depan. Maka apapun yang Anda mau lakukan, dimanapun Anda pergi, apapun yang Anda kerjakan, izinkan Tuhan yang ada di depanmu. Maka Anda akan melihat semua akan menjadi selesai. Kita lagi berdoa untuk membeli LCD buat gereja. Di belakang itu, saudara. Kita berdoa Natal nanti sudah ada. Barusan tadi ada orang datang ke samping saya. Dia tanya, Abuna mau buat LCD yang kayak apa? Mau begini. Ukurannya berapa? Ya saya belum mengukur, tapi kurang lebih seperti ini. Terus dia tanya, ini kalimat terakhir. Dia tanya, Abuna sudah ada modal berapa? Belum ada. Saya ketawa, dia ketawa. Dia as usually, seperti biasanya Abuna, selalu tidak ada. Itulah kalau Tuhan yang memimpin di depan, karena dia menyediakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Gereja ini aja bisa dia bangun, masa LCD aja gak dikasih. Gereja dimulai dengan modal kosong. Waktu Abuna beli tanah di sini, pada pimpinan Gerapatma, dia tanya, saya beli 1,2 M tanahnya. 1,350. 1.350.000.000. Jadi saya harus bayar dulu 150 juta. Jadi tersisa 1,2 M. Lalu nanti saya diizinkan cicil 100 juta setiap bulan. Pendeta itu saudara, beda-beda tipis antara beriman dengan nekat. Itu. Lalu langsung hari itu disuruh tanda tangan. Pak Sony, benar ya 150 juta DP, kemudian sisa 1,2 M. 1,2 M akan diselesaikan di dalam 12 bulan. 100 juta setiap bulan, tidak boleh terlambat. Denda keterlambatan 0, sekian persen setiap hari. Ini tanda tangan, ini materai. Silakan. Setuju Pak? Setuju. Tanda tangan. Sekarang DP-nya berapa? 3 juta. Lu kurang Pak, 150 juta. Kurang. Ya adanya segitu. Ya geleng-geleng kepala. Belum tahu dia. Orang yang dipimpin oleh Tuhan itu berjalan dengan iman. Tapi jangan sok-sokan beriman. Pastikan itu adalah rencana Tuhan. Haleluya. Jalan. 6 bulan, 600 juta bisa beres. Tinggal 6 bulan lagi. Saya sudah mulai mencari barang-barang istri. Waktu itu saya mau menjual mobil. Lumayan. Tidak ada duit lagi. Tapi katanya Tuhan yang pimpin. Saya berdoa peluk tiang. Kalau nggak salah tiang yang saya peluk tiang ini.
Nangis, Tuhan ini gimana? Sudah nggak ada duit. Kalau mau berhenti, kamu yang malu loh. Ini aku udah sering malu. Nggak apa-apa. Semua orang saat Semarang ngerti ada gereja yang dibangun di Grapatma. Iki piye? Ada satu orang dari Semarang tiba-tiba telepon saya, manggil saya kowe. Saya nggak suka kalau dipanggil kowe, saudara. Ini nomor telepon Pak Sony. Ya, kowe tekon yang kene ya Pak. Kowe kenal juga enggak? Kowe, saya bilang, ma ini ada orang manggil saya kowe. Teko suruh datang. Dia duduk di meja besar. Duduk meja besar. Kakinya gini. Wah, kowe. Hah? Dia duduk begini. Saya duduk, akhirnya saya tanya istri, ini gimana mah? Datang aja lah Pak, kamu hamba. Lah ngapa dia panggil kowe-kowe, kenal juga enggak? Datang aja, dia bilang begitu. Saya datang, duduk begini, persis seperti ini. Saya ingat itu, mejanya besar. Kantornya di Jalan Protokol. Kowe tekon yang kene Pak. Kerungu-kerungu, kowe bangun gereja. Bukan bangun, sudah dimulai, saya bilang. Sudah ada tiang, lah kok ora selesai. Oh, kowe ora no duit toh? Diejek, saudara. Saya mau pulang, tiba-tiba dia keluarkan lacinya, dia buat cek 600 juta. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya tanya, ini pinjaman, selalu setiap kali saya terima uang, bagi yang sudah pernah memberkati saya, pasti ingat itu. Itu SOP saya. Ini uang buat apa? Buat saya, buat disimpan, atau buat gereja? Selalu saya tanya. Selalu saya tanya. Ini buat apa? Pinjam berapa lama? Dikasih, kasih, atau gimana? Lungo kowe, lungo. Saya diusir saudara. Sebelumnya saya datang ke Grapatma, nangis-nangis tolong Pak. Bukan 12 bulan ya 13 bulan. Nah kenapa Pak Sony? Bulan ini saya udah gak sanggup lagi, gak ada duit. Oke, kita mundurkan 1 bulan. Nggak sampai 2 minggu saya datang kembali melunasi tanah ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada? Jadi hati-hati kalau ada manggil saudara kowe, jangan marah dulu. Jangan-jangan ada berkat. Ya. Saya bilang, Ci datang ke gerejaku, rak gelem aku. Nanti aku mbok Kristen ke. Ya terserah, yang penting berkatmu sudah di sini. Ya toh, enak begitu toh? Itu. Karena Tuhan di depan. Biarkan dia yang mengambil keputusan. Dimulai dengan apa? Doa. Doa. Sampai tukang bilang, ngapain tuh Pak Sony, Pak Pendeta doa-doa peluk-peluk tiang. Karena sudah tidak ada jalan. Tuhan yang mimpin. Ketika gereja selesai, panas toh, butuh AC. Tuhan hebat. Tuhan benar-benar hebat. Nggak ada duit, sudah habis. Sudah habis. Pembangunan selesai, duit berhenti. Lah isinya piye? Saya bilang kita pakai gitar, pinjam kipas, buka jendela. Tidak masalah, itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Itu loh, kalau Tuhan mengambil keputusan. Pastikan apapun dalam hidupmu, itu karena keputusan Tuhan. Amin. Tiba-tiba ada orang agama Buddha, pengusaha Semarang. Pak Pendeta, dengar-dengar lagi bangun gereja. Sudah selesai Pak. Ini siapa? Saya namanya ini, saya tadi satu mobil dengan 2 orang pengusaha di belakang saya. Jadi kami naik mobil bareng, yang 2 ini bicara, ada gereja baru dibangun. Mereka orang Katolik. Di mana? Di Geraha Patma. Itu Pendeta Sony. Lah di depan si bos besar ini tanya, sopo tokui? Iki lo bos, ano gereja baru dibangun, lagi butuh sesuatu. Lah butuh apa? Iki tak keiwain nomornya, aku kasih nomornya ke kamu, silakan telepon dia. Pak Sony butuh apa? Saya bilang AC. Yang berapa PK? 2 PK. Ya tak? Berapa buah? 20. Jangan tanggung. Makanya saya katakan, pendeta itu kadang-kadang nekat, antara nekat dan beriman. 20 Pak, benar malah dibilang cukup segitu, cukup 20.
Mau merek apa Pak Sony? Saya nggak tanggung-tanggung. Mau merek Kan kita nanti dipikir kita endorse. Oke, Pak, karena ini lebaran, 10 saya kirim dulu. Nanti 10 berikutnya datang kemudian. Dikirim, saudara. Dikirim. Itu loh kalau Tuhan yang pimpin. Makanya pastikan dalam hidup saudara kalau dia jadi model. Kadang-kadang kita ini kan egonya ada. Aku mau menepuk dada. Itu bedanya dengan gorila. Pertarungan yang sebenarnya adalah pertarungan kehendak antara dia dan kita. Kalau kita mau menjadikan Yesus, follow me. Orang Galilea itu keras-keras, saudara. Tapi dia bisa ubah seorang Petrus. Akhirnya menjadi paus pertama dalam sejarah gereja Katolik. Izinkan dia yang memimpin hidup saudara. Amin, amin. Haleluya. Mundur ke belakang. Awal merintis gereja kita dulu di depan. Masih ingat itu? Di ruko. Anda tahu bagaimana gereja itu hadir? Ada pengusaha Batam. Anak rohani saya sampai dengan hari ini. Pak Simon. Dia bilang, Abuna, aku jual ruko kami. Tiba-tiba ingat wajahmu. Ini buat Abuna, silakan untuk bangun pelayanan. Enak aja. Cari ruko Abuna. Dia ngomong begitu. Cari ruko. Saya bilang, gimana? Nanti sisanya gimana? Saya berpikir, kamu kasih benih duluan. Lalu nanti sisanya bagaimana? Lalu dia telepon terus dari Batam. Pak, sudah dapat rukonya belum? Belum. Lah gimana berkatnya datang? Akhirnya saya keliling, ketemu itu. Saya bilang, Mon, segini Mon. Oke, siap. Dia bilang begini, Abuna, kalau ini kehendak Tuhan, nanti sisanya Tuhan yang akan selesaikan. Dan itu yang terjadi. Haleluya, saudara. Anda tahu kesaksian ini untuk memberitahu kepada kita, follow me. Siapa yang mengikut Tuhan, yang lain itu bonus-bonus ikut di belakang. Yang ketiga, follow me berbicara mengenai penyerahan hak. Berani nggak kita menyerahkan hak kepada Tuhan? Karena ego kita itu begitu tinggi. Ini bukan proses yang sangat mudah. Bagaimana kita direndahkan. Bagaimana kita kehilangan hak milik kita sendiri. Ketika kami kesulitan keuangan bangun gereja ini, Nova dan Revo itu lulus barengan. Harus masuk universitas serentak. Saya panggil mereka, Nak, ada kemungkinan kalian sekolah tahun depan. Mundur dulu ya. Kecuali kalau sekolah teologi, semua sekolah teologi pasti siap memberi beasiswa buat Papa. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau sekolah teologi. Ya, kenapa Pak? Papa sudah nggak ada duit. Jadi kita harus selesaikan gereja, nanti tahun depan baru sekolah lagi. Tahun depan baru sekolah lagi. Dan saya melihat kedua anak ini benar-benar berdoa, menyerahkan hak mereka untuk sekolah. Tapi akhirnya ketika hak diserahkan, penundaan tidak terjadi. Amin. Mereka sekolah tepat waktu. Kadang-kadang Tuhan hanya menguji kita. Tuhan menguji kita. Saya ngomong pada Nova dulu. Nova, kamu jadi hamba Tuhan. Tidak mau. Nomor 2. Akhirnya jadi hamba Tuhan benaran sekarang. Yang nomor 2, saya panggil Revo, mau jadi hamba Tuhan? Tidak mau. Kenapa nggak mau? Aku jadi pengusaha aja cari duit untuk pelayanan. Nah terus gimana? Nggak. Orang kalau di gereja itu orang yang salah dia, Papa yang datang minta maaf. Nah, itulah pelayanan, Nak. Kita nggak boleh bentak-bentak. Itu pelayanan, Nak. Duit Papa semua lari ke situ. Itu pelayanan, Nak. Nyatanya Tuhan pelihara hidup kita. Itu prosesnya lama. Sampai akhirnya ketika Revo berkata, aku mau meneruskan Papa, aku mau sekolah. Saya berkata dia sudah menyerahkan hak untuk masa depannya. Menyerahkan hak tidak mudah. Karena kita adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup kita sendiri. Aku dulu, itu milikku. Aku mau yang pertama.
Orang-orang Galilea, orang-orang yang keras. Aku mau yang dihormati. Mereka berantem di tengah jalan. Siapa yang mau duduk di sebelah kanan kiri. Tuhan mendiamkan mereka. Dipikir Tuhan tidak dengar. Ya kan? Berani gak kita menyerahkan hak kepada Tuhan? Ketika dia berkata, follow me. Artinya kamu sudah menyerahkan otoritasmu kepadaku. Makanya esensi yang paling utama. Dodi maju ke depan. Esensi yang paling utama adalah ketundukan dan ketaatan. Abuna pernah mengajar bahwa yang namanya taat itu karena perintah. Sini, datang, pasti datang. Angkut kursi, datang, taat. Tapi tunduk bukan karena perintah, karena kesadaran. Ada inner values di dalam dirimu. Taat itu terlihat dari perilaku. Tapi tunduk ada di dalam hati. Orang bisa taat tanpa tunduk. Tapi orang yang punya ketundukan pasti punya ketaatan. Orang bisa berkata, sana, pergi memang. Tapi dalam hati ngedumel, kurang ajar, nyuruh-nyuruh aja. Begitu lihat, oh iya Pak, Ji. Itu taat tanpa tunduk. Tapi orang yang tunduk, dia akan memiliki kualitas ketaatan yang perfect, sempurna. Betapa indahnya kalau kita menjadi anak Tuhan yang seperti itu. Pada setiap otoritas di mana kita dipercayakan oleh Tuhan berada di bawahnya. Karena otoritas hanya ada di dalam otoritas. Siapa tim Soe di sini? Coba angkat tangan. Ya, bagaimana kita mempraktikkan kuasa Tuhan? Ada berita gembira buat kita. Soe siap lagi untuk menerima kita tahun depan. Kita akan mission trip. Pergi ke suku-suku terasing. Banyak yang belum dijangkau. Tadi malam mereka kontak, Pak kami sudah siap. Covid gimana? Sudah mulai mereda. Oke, tahun depan sudah akan hilang. Oke ya, saya bilang. Tapi tetap pakai masker. Lalu di desa nggak usah pakai masker Pak. Oke, kami akan mulai berdoa. Kita benar-benar berdoa. Berani nggak menyerahkan hak? Dipermalukan? Berani nggak? Diejek? Berani nggak? Seharusnya milik kita serahkan kepada orang lain. Berani nggak? Itu loh latihan itu. Latihan, bukan berarti Abuna berkata bahwa kami berdua, Abuna dan Abuni ini sudah 100%. Itu perjuangan every single day. Setiap hari. Follow me adalah tuntutan yang harus terus kita ingat. Karena ketika kita mengikut Tuhan, yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Amin. Yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Ada kaosnya di sini ya. Ada kaosnya, saya lihat tadi. Kita sudah buat kaos. Follow me. Tapi ini hadiah untuk yang lomba. Yang lomba, keren kan? Nanti Januari kumpul modal dulu. Karena semua uang perpuluhan untuk beli LCD. Supaya mengingatkan kita, follow me. Kalau kita ikut Tuhan, put your trust in God. Put your trust in God. Biarkan dia berjalan. Kadang-kadang Tuhan bawa dalam kesedihan. Tuhan bawa dalam duka cita. Tuhan bawa dalam kehilangan. Tuhan bawa di dalam roller coaster yang naik turun. Tapi itu indahnya bersama Tuhan. Amin. Indah sekali. Di situ kita bisa bersaksi dan bercerita. Yang lain akan mengikuti. Berani gak serahkan hakmu kepada Tuhan? Masa depanmu serahkan kepada Tuhan. Kita akan lihat semua akan indah pada waktunya. Amin. Hari ini setiap kali gereja kita berulang tahun, selalu dimulai dalam peringatan Rosh Hashanah. Kita mengawali tahun biasanya bulan Januari.
Tapi dalam akar Ibrani, gereja ini adalah gereja yang dibangun berdasarkan akar Ibrani. Gereja kita setiap kali ulang tahun pada acara Rosh Hashanah, itu adalah the head of the year, kepala tahun. Maka hari ini ketika kita nanti memuji dan menyembah Tuhan, ambil 2 keputusan penting. Keputusan pertama, aku mau totally untuk mengikuti Tuhan. Haleluya. Karena yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Dan yang kedua, orang yang mengikuti Tuhan, dia tidak akan kehilangan berkat kesulungannya. Siapa yang duluan? Rosh Hashanah bicara tentang berkat kesulungan. Sebelum pandemi, setiap kali Rosh Hashanah kita selalu makan sop kepala ikan. Kenapa? Karena mereka selalu makan kepala ikan untuk melakukan tindakan profetik. Tapi nanti kita anggap apa yang kita makan di bawah sebagai kepala ikan. Bayangkan, sebagai kepala ikan saja untuk menerima berkat Rosh Hashanah. 12 murid Yesus adalah berkat sulung pertama. Dan itu bicara tentang Rosh Hashanah. Dan hari ini kita menerima blessing yang sama. Blessing karena mengikuti Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Holy are you Lord, all creation call you God. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Your name. Katakan we worship. We worship your majesty. Holy are you Lord. Holy are you Lord. All creation. All creation. Call you God. Call you God. Worthy is your name. We worship We worship your majesty. your majesty. Awesome God. Awesome Mari bangkit berdiri God. saudara. How great thou art. You are God. You are God. Then, mighty are your miracles. Mighty are your miracles. We stand in awe. Stand in awe Hallelujah. of your holy name. Lord, we bow down and worship you. Awesome God. Awesome Hey. God. How great thou art. Katakan you are God. You are God. Amen. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow down. Lord, we bow down and worship you. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. All creation Makasih Tuhan. call you God. Amen. Worthy is your name. We worship. We worship your majesty. Awesome God. Awesome God.
Tuhan adalah menjadikan-Mu sebagai model dalam hidup kami. Seringkali kami menjadikan orang-orang dari dunia sebagai model. Ampuni Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan sendiri yang menjadi model terbaik. Mengikut Tuhan itu berarti kami sudah mengalihkan visi dan misi kami. Bukan lagi tujuan-tujuan pribadi kami ikan, tapi manusia. Karena kami tahu ikan akan mengikuti ketika kami mengikuti dan mengambil alih semua rencana Tuhan di dalam hidup ini. Karena Engkau mempercayakannya kepada kami. Mengikut Tuhan itu berarti penyerahan hak. Maka mampukan kami untuk menyerahkan hak kami kepadamu Tuhan. Totally. Sehingga kami bisa dibentuk ulang oleh Tuhan. Dan menjadi ciptaan baru yang indah. Dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. We thank you Lord, thank you Holy Spirit. Terima kasih atas 9 tahun Tuhan berkarya. Menjadi pemimpin atas rumahmu di tempat ini. Menjadi pemimpin atas genisamu di tempat ini. Dan kami semua mengikutmu Tuhan. Kami tahu tidak mudah mengikut Engkau. Tapi bersama Tuhan, we can do. Kami mampu. Karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Materaikan firman-Mu. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan perform. Boleh? Nanti saya. Satu kerinduan di hatiku untuk berdiam menyembah dalam bait-Mu. Kaulah segalanya dalam hidupku, tak ada yang sebanding denganmu. Padaku semua impian harapan ku serahkan bagi-Mu. Kaulah segalanya dalam hatiku. Selama ku hidup ku mau senangkan-Mu. Ini kami rumah keintiman-Mu, tempat Kau berdiam, tempat Kau bertahta. Ini kami rumah kesukaan-Mu, biar semua bangsa datang menyembah-Mu. Semua impian harapan ku serahkan bagi-Mu. Kaulah segalanya dalam hidupku. Selama ku hidup ku mau senangkan-Mu. Ini kami tempat Kau berdiam, tempat Kau
datang. Ini kami, rumah kesukaanmu. Biar semua bangsa datang menyembahmu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memasuki acara perayaan ulang tahun gereja tercinta kita ya. Kita tahu bahwa G2CC is my church, my community. And my family. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa nggak kira-kira G2CC is my Church, my community, and my family. Yeah. Boleh kita mungkin bersama-sama dengan seluruh jemaat ya, Yeah, Alex oke. ya. Oke. Kalsa coba dipandu. Oke. G2CC is my church, my community, and my family. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Terima Kak kasih. Alsa, ini Ya. ada pemotongan tumpeng. Yes, Iya. betul sekali. Boleh ya. Baik, kita akan masuk ke sesi ulang tahun gereja dan kita akan melakukan sesi pemotongan tumpeng pada pagi hari ini. Baik, kami mohon berkenan kepada Abuna, Abuni, kami persilahkan untuk bisa maju ke depan. Dan pemotongan tumpeng untuk 5 orang yang mewakili pada pagi hari ini kami undang dengan hormat. Yang pertama adalah anak rohani dari Abuna dan juga Abuni, yakni Bapak Simon Sutrisno dari Batam. Dan yang kedua dari G2CC Chapter Jakarta Bapak Giatri. Kemudian yang ketiga perwakilan dari jemaat G2CC yaitu Bapak Johan Lim. Dan yang keempat generasi emas Eyang Ayub. Kemudian yang kelima perwakilan dari generasi muda Miria. Dan yang terakhir generasi penerus adik kita sekolah minggu adik VV. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang tadi sudah kami bacakan, kami undang untuk bisa berkenan menerima pemotongan tumpeng kita dari Abuna dan juga Abuni. Adik VV geser sebelah sana deh. Ya. Tim dokumentasinya mungkin dipersiapkan dulu kok Joni. Iya.
Baik, boleh kita berikan aplaus Kasih yang tepuk tangan. sangat meriah Bapak Ibu. Penyerahan potongan tumpeng yang pertama kepada anak rohani yaitu Bapak Simon Sutrisno dari Batam. Kemudian dilanjutkan kepada perwakilan dari J2CC chapter Jakarta yaitu Bapak Giatrix. Kemudian dilanjutkan perwakilan Jemaat J2CC yaitu Bapak Johan Lim. Dan selanjutnya perwakilan generasi emas yaitu Eyang Ayu. Generasi muda diberikan kepada Miria dan perwakilan dari generasi penerus diberikan kepada adik VV. Baik, untuk tim dokumentasi silahkan bisa mendokumentasikan momen yang sangat luar biasa tentunya Kak Alek Betul, ya. ya. Karena Luar ini biasa sekali. betul sekali. Inilah HUT gereja kita yang ke-9. Ke-9, Gak betul. kerasa ya Kak Alek ya sudah Betul. 9 tahun. 9 Itu tahun sisi mulai. hadir pastinya penuh dengan berkat-berkat terbaik. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya, kita beri tepuk tangan ya. Ya, Abuni Oke, bisa merapat berfoto. untuk foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Abuna Abuni dan seluruh perwakilan dari jemaat. Oke, 1, Oke. 2, 3. Puji Tuhan ya. Kita boleh bangga menjadi jemaat di sini. Betul sekali. Bukan saja firman Tuhan yang hebat, pengurapan yang hebat, tetapi kita semakin bertumbuh menjadi jemaat yang kokoh dan radikal. Yes, Iya. betul sekali. Amin ya, puji Tuhan ya. Alsa Iya, dan Abuna. Alek, minta waktu sebentar ya. Baik. Sebentar. Setiap tahun, Abuna dan Abuni itu selalu terbeban karena gereja ini diawali dari doa di Holy Land, Bapak Ibu jemaat. Jadi Abuna dan Abuni itu selalu berdoa dan memang kami menyisikan, menabung untuk membawa 1 jemaat atau 2 jemaat tergantung dari berkat yang Tuhan sediakan ke Holy Land. Dan ini bukan hal yang mudah, ya, karena tapi itu sudah Tuhan taruh beban itu dalam hati Abuna. Berapa tahun kita tidak mengirim? Terakhir 2 orang yang kita kirim adalah Pak Dodi dan Bu Yuni. Itu adalah grup terakhir sebelum pandemi. Dan tahun ini Abuna akan berangkat nanti bulan November lagi. Grup yang pertama itu 171 orang, itu tidak mungkin membawa orang di situ. Tapi ada grup yang kedua nanti berangkat tanggal 21 sampai tanggal 30. Jadi saya dan Abuni berdoa nanti dari jemaat, dan karena situasi pandemi kita hanya bisa mengirim 1 orang kali ini. Kita beri tepuk tangan dulu saudara. Dan itu semua karena berkat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada Abuna dan Abuni. Dan saya ingin agar kali ini saudara kita mengutus orang. Amin. Kita mengutus untuk berangkat ke sana bersama dengan Abuna nanti. Mama yang baca ya. Hah? Sebentar. Jadi Bapak Ibu, kami betul-betul Cek. Bapak Ibu, kami benar-benar bergumul Abuna dan Abuni siapa yang boleh berangkat ke Holy Land. Kami juga mau belajar mengikut apa yang Tuhan katakan. Karena dari awal Abuni dan Abuna tuh punya masing-masing jagoan yang akan kita berangkatkan. Tetapi kenyataannya ketika Abuni mau berangkatkan seseorang itu sudah diberangkatkan oleh orang lain. Berarti itu bukan jatah berkat dari Abuni. Kemudian seseorang yang Abuna mau berangkatkan juga ternyata malah berangkat 3 bulan ke Denmark. Tanpa biaya apapun, malah dengan gaji yang utuh dan sebagainya. Akhirnya kami berdoa, Tuhan siapa yang harus berangkat? Karena iman tetap harus benihnya itu ditaburkan. Itu adalah memang komitmen kami berdua. Ada tidak ada uang, seberapapun pokoknya kita harus prioritaskan untuk orang-orang ini bisa berangkat ke Holy Land. Itu juga yang jadi nasarnya Abuna waktu dulu pertama kali Tuhan izinkan Abuna berangkat. Jadi Abuna pernah bernasar, kalau Tuhan izinkan Abuna berangkat dan berangkat lagi, maka setiap keberangkatan itu paling tidak setahun sekali kita juga akan berangkatkan orang. Ketika kita bergumul siapa yang harus kita berangkatkan, kita tidak saling berkata-kata dan tidak saling berkomunikasi. Tahu-tahu
Tuhan munculkan satu nama yang Abuni memang melihat Lanjut. orang ini besar sekali imannya. Nggak tahu kenapa tiap kali Abuni lihat dia, kamu tuh punya iman yang terlalu besar. Sampai Abuni pun juga belajar dari dia. Dan yang Tuhan taruh ke dalam hati kami berdua adalah Yonatan Alek Arifianto. Selamat ya Alek. Sok banget saya. Saya nggak tahu sekali, sok banget. Ayo, kasih kali. Jadi dia tidak Silakan, boleh Kak. tarik undian ya. Iya kan, setuju ya? Setuju ya? Gak boleh undian, karena dia selalu beruntung kalau undian. Karena dia sudah berdoa terus itu, kalau nggak TV, kulkas. Pokoknya dan gantian dengan Joni dan seluruh pengerja. Tuhan berkati ya, berangkat ke Holy Land. Amin, terima kasih Abuna. Ya. Kok gemetaran? Ya, Abuni bilang gini, kamu pasti berangkat ke Israel karena yang punya Israel Abuna. Saya dari dulu saya memang tugas saya kuliah, ketika nanti saya selesai kuliah pasti Tuhan sediakan. Saya pasti percaya saya berangkat ke Israel. Kalau ada berkat dari Abuna Abuni, saya juga bersyukur kalau tahun ini atau tahun depan bisa jalan ke Holy Land. Ya, kalau ke Holy Land itu kan kalau saya dosen kalau khotbah, kalau belum pernah ke sana tuh nggak enak kayak rasanya. Kalau udah pernah ke sana kayak Abuna, saya pernah ke sana gitu kan, plong gitu ya. Terima kasih banyak Abuna Abuni Jan Jemaat Tuhan JTCC. Ya, jadi berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Sebelum nanti kita kembalikan kepada Abuna, pengumuman tetap hari Minggu besok jam 7 pagi, kalau hari ini jam 8, hari Minggu besok kita akan ibadah jam 7 pagi, dan hari Rabu jam 7 malam ada firman online lewat Zoom dan YouTube. Dan hari Jumat ada doa. Doanya powerful loh yang di Semarang kalau nggak datang. Itu setiap jam 5 sore. Karena ketika saya pertama kali gabung di sini, saya menikmati sekali doanya itu. Doanya luar biasa powerful. Ya, ada mujizat. Karena tagline kita itu Every day with miracle. Ya. Yes, betul Kita sekali. percaya bahwa setiap doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan lupa Amin. yang di Semarang setiap Bergabung Jumat. ya. Ya, setiap Jumat jam 5 sore. Jam 5 ya. sore. Dan hari Sabtu ada youth jam setengah 5 sore. Ya, saya kembalikan waktunya buat Abuna Sony, silahkan. Terima kasih Alsa dan Alek. Jadi lihat Alek semangat jadinya ya. Ya, Holy Land. Ya, semangat. Powerful. Jum. Ya, baik Bapak Ibu, atas nama pribadi juga jemaat, Abuna mengucapkan bersama dengan Abuni, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Saya sampai kaget-kaget melihat door prize yang begitu banyak dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tuhan membalas kembali kepada Bapak Ibu sebagai berkat sulung di dalam Ros Hasanah tahun ini. Amin. Juga terima kasih atas dukungan dana. Saya sudah stop untuk mengirim dana karena sudah cukup. Jadi jangan dikirim lagi dana untuk HUT. Tuhan mencukupi semua yang sudah kita perlukan, dan Tuhan memberkati juga kembali atas semua hal tersebut. Apa yang sudah ditabur tidak akan pernah sia-sia. Termasuk makan siang kita hari ini dari keluarga Pak Borman di Jakarta. Ini badannya besar. Mana Pak Borman? Mana Pak Borman? Ayo. Dia ini sudah turun berapa kilo Pak Borman? 36 kilogram. Sudah turun. Dan kita berdoa untuk kunjungan berikutnya. Dia wajib lapor ke Abuna terus. Sekali telepon. Kalau sekali berat badannya naik. Ya, terima kasih Pak Borman atas segala berkatnya. Bapak Ibu dukung doa, kita mau membuat chapter di Jakarta. Jadi nanti gembalanya Pak Giatri. Seluruh nanti Gojek dan Tokopedia dibawa semua. Bapak Ibu sekali lagi Abuna berterima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu. Kita sudah 9 tahun, mari kita terus tertanam. JTCC is my church, my family, and my community. Tuhan yang memberkati kita kembali. Kita akhiri ibadah kita. Jangan pulang, di bawah ada santap siang bersama-sama. Kita bisa berfellowship satu dengan yang lain.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. 9 tahun gereja ini sudah berdiri, masih usia yang sangat muda. Tapi hari ini kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik. Sebagai hasil dari mengikuti Engkau, Kau memperlihatkan kepada kami banyak hal, mana kami semua hanya bisa mengucap syukur. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas campur tangan Tuhan, gereja ini boleh berdiri sampai berusia ke-9 tahun. Dan kami berdoa akan terus disertai oleh Tuhan. Seiring dengan perjalanan kami bersama Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang tertanam di tempat ini bisa berakar dengan kuat dan berbuah-buah dengan kuat. Sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan apa yang belum Engkau genapi, gereja ini menjadi gerbang bagi bangsa-bangsa. Kami akan melihat segera akan dicapai, akan mengalami percepatan. Dan sudah dimulai Tuhan. Biarlah kami bisa melihat awan sekepal tangan itu dari kejauhan. Yang kami tahu pada waktunya akan datang kepada kami. Dan boleh gereja ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sesuai dengan kerinduan kami. Berkati anak-anak-Mu yang tertanam di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati kesehatan mereka. Kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada berkat yang kami terima. Dan seluruh apa yang kami miliki ini, kami belajar melalui gereja ini. Belajar menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Dan merupakan sebuah sukacita ketika kami mengembalikannya kembali kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan yang melihat setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga imani bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berutang di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat makan siang Kau sediakan buat kami hari ini. Kami menikmatinya dengan sukacita di hati. Dan berkati udara yang kami hirup menjadi udara yang sehat. Kami akan pulang dengan membawa berkat roh sasana. Buka kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, berkat roh hasanah turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Praise the Lord. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita sepakat sekali lagi bersama-sama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi bilang sama-sama, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang mulia, yang ajaib, yang berkuasa. Happy birthday G2GC yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Beri tos kiri kanan Anda, katakan happy birthday sesama gereja Tuhan. Praise the Lord.